Di portfolio nabung saham saya, Dimas sekarang saya sedang floating loss minus 7,9%. Sedangkan di WIM, saya sedang floating loss minus 14,85%. Wow, lagi minus, terus bagaimana? Nah, biasanya orang hanya mau share saat mereka profit, tapi tidak mau share itu tentang prosesnya. Bagaimana sekarang kita minus, apa yang harus kita lakukan. Halo, salam kenal, nama gue Yusuf Arif Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya bercerita tentang uang, pasar saham, cryptocurrency, properti, dan seputar tentang investasi. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai portfolio yang lagi minus. Langsung aja kita ke layar monitor. Let's go! Nah, kenapa alasan saya beli Dimas dan WIM? Sebenarnya saya sudah pernah upload di dua video saya, yaitu di Dimas yang di sebelah sini dan WIM di sebelah sini. Dan sekarang kita pengen up to date bagaimana ya kinerja mereka, bagaimana valuasi mereka. Nah, saya pertama-tama akan ke valuasi Dimas terlebih dahulu ya. Sekarang margin of safety-nya itu masih di lebih daripada 100%, yaitu 127%. Artinya sebenarnya sekarang sahamnya sangat undervalue, jadi harganya makin turun. Saya sebenarnya makin senang. Kenapa? Karena margin of safety-nya masih sangat besar sekali. Kedua, kita pengen lihat valuasi di WIM ya. Kita lihat di WIM. Nah, di WIM yaitu sekarang harganya itu ada di 500 ya. Margin of safety-nya itu ada di 82%. Jadi dua yang saham yang sekarang saya beli untuk nabung saham ini sebenarnya secara fundamental masih sangat bagus. Dan sekilas kita akan ke laporan keuangan mereka dua. Hanya sekilas sebentar saja. Pertama-tama kita lihat dulu ya, kalau Dimas dan WIM ini sudah menyampaikan mereka punya laporan keuangan untuk semester pertama, yaitu kuartal pertama dan kuartal kedua di tahun 2021 ini. Artinya mereka cukup peduli kepada investornya, makanya mereka on time merilis laporan keuangannya. Apabila perusahaan yang kalian invest itu tidak on time, ya berarti mungkin boleh diabaikan perusahaan seperti itu ya, mungkin nilai minus untuk perusahaan seperti itu. Kita lihat ya, memang net profitnya di kuartal kedua 2021 ini agak sedikit menurun ya, tapi kita berharap untuk kuartal ketiga dan kuartal keempat bisa tancap gas untuk di Dimas ya. Cash masih cukup banyak dan tentu tidak ada hutang di Dimas ini. Berikutnya kita ke WIM sekilas ya, kita bisa lihat yang net profitnya juga bagus ya, kuartal pertama dan kuartal kedua di 2021 ini. Kita bisa lihat cashnya sekitar 528 miliar dengan hutang jangka pendek hanya 6 miliar dan hutang jangka panjang hanya 14 miliar. Itulah kenapa saya suka invest di dua perusahaan ini, yaitu mereka bisa menghasilkan laba yang cukup bagus, tapi cash mereka banyak dan mereka punya hutang itu sangat kecil sekali atau hampir tidak ada. Ya, dan tadi saya sudah sampaikan kalau valuasi mereka ini cukup murah sekarang. Terus pertanyaannya adalah harga sahamnya sekarang turun terus. Bagaimana? Pertama-tama saya sangat menganjurkan kalau kalian menonton dua video saya sebelumnya, yaitu rahasia mencari saham multi-bagger dan rahasia nabung saham. Maka kalian akan lebih mudah untuk menonton video hari ini. Ya, kita ke technical sedikit di Dimas ya. Di sini kita lihat ya, sekarang Dimas itu udah dari sekitar bulan Juni ya, akhir Juni sampai sekarang Agustus itu dia sedang di daerah support, yaitu sekitar area 190 ya, bertahan 2 bulan di daerah sini, dan akhirnya kemarin pada tanggal 10 Agustus 2021 akhirnya jebol supportnya, dan sudah sampaikan sebelumnya supportnya itu di daerah sekitar 165 sampai 170 di daerah sini. Jadi ini Dimas ini masih punya potensi yang cukup banyak untuk turun, masih bisa turun lagi sekitar 8% ya, 8%. Terus bagaimana kalau sekarang Dimas ini sekarang udah minus sekitar 7, lebih ya, 7,8% atau 7, kita lihat di sini. Dimas ini sekarang udah 7,9% minusnya. Ya, bagaimana? Nah, sekarang
Teorinya adalah seperti yang saya sampaikan di 2 video sebelumnya, ya kita lihat. Ya, Dimas ini masih ya di bawah MA20, ya MA20. Oleh karena itu, ya ada 2 cara alternatif untuk kalian menabung saham. Satu, stop. Ya. Stop menabung saham Dimas. Ya. Kenapa stop? Karena saya pernah bilang, yang mendingan uangnya kita tetap sisihkan ya. Seperti video sebelumnya kita tetap sisihkan dulu. Kita tetap masukkan ke RDN, ya, ke rekening RDN kita. Masukin ke sekuritas kita, tapi kita tidak membeli saham Dimas terlebih dahulu. Stop. Sampai kapan kita baru beli? Sampai nanti Dimas harganya sudah di atas MA20 weekly lagi kita baru beli. Itu alternatif pertama, ya. Alternatif kedua adalah kita beli di area support berikutnya. Ya, beli di area support berikutnya itu di area 165 sampai 170. Ya. Jadi kalau misalkan di Dimas ini kurang lebih setiap bulan saya itu menyisihkan sekitar 3.500.000 untuk membeli saham Dimas ini. Nah, jadi saya akan men-stop. Ya, saya bulan Agustus ini kebetulan saya sudah beli kemarin. Jadi kemungkinan bulan Agustus ini saya udah nggak akan beli lagi, kuota saya sudah selesai. Dan saya kalau bulan September ternyata masih di bawah MA20 weekly dan harganya masih di sini-sininya aja nggak turun ke daerah support, saya nggak akan beli. Ya, jadi silakan kalian memikirkan sendiri kapan timing beli. Ya, karena saya sudah terlanjur beli di bulan Agustus, maka saya tidak akan beli lagi di Agustus. Di September saya akan lihat ya apakah harganya menyentuh daerah support. Dan kalau support saya baru beli, atau alternatifnya adalah tidak membeli saham Dimas ini dulu, men-stop dulu. Tapi tetap sisihkan uangnya ke RDN kita. Berikutnya di WIM. Ya, di WIM saya sedang floating loss-nya lebih banyak lagi, kita bisa lihat ya. Di WIM ini saya sedang minus 14,85%. Ya, sedang di sini. Dan kalian bisa lihat WIM ini itu juga sudah jauh di bawah MA20 weekly. Ya, jadi alternatif sebenarnya sama, kita stop beli dulu ya, atau alternatif keduanya kita beli di daerah support berikutnya di daerah sekitar harga 440 ya, atau support berikutnya lagi di daerah sekitar 305 sampai 310. Jadi itu adalah cara kita ya supaya kita tidak mensia-siakan uang kita, tidak mensia-siakan waktu kita untuk membeli saham yang lagi downtrend. Padahal sahamnya bagus ya. Padahal sahamnya under value. Nah, makanya banyak orang yang bilang kalau value investing itu sudah tidak relevan lagi. Sebenarnya enggak juga bagi saya. Nah, saya walaupun seorang trader, saya juga setiap bulan menyisihkan uang saya untuk menabung saham. Kenapa? Karena saya tahu untuk profit di atas 50%, untuk profit di atas 100% memulti bagger, itu butuh jangka waktu yang panjang, butuh time frame yang panjang. Nah, di WIM ini kemarin saya beli karena WIM itu telah memutuskan untuk memberikan dividen ya. Dan dividennya kurang lebih 3% lebih. Saya pikir kenapa saya nggak tetap beli di bulan Agustus ini dan saya sudah mendapatkan cashback 3% di awal. Dan saya akan mendapatkan cashback kurang lebih itu sekitar, ya memang karena saya tidak terlalu banyak, kita bisa lihat sama-sama di email yang saya dapatkan di sini ya, kalian bisa lihat. Nah, di sini saya punya WIM ya, itu 7.900 lembar saham atau 17 lot ya, kurang lebih yaitu ya saya mendapatkan dividen sekitar Rp161.950 ya, karena waktu itu baginya adalah Rp20,5 per lembar saham ya, jadi lumayan menurut saya ya, saya dapat cashback sekitar 3%-an di awal. Itu alasan kenapa saya di bulan 8 masih beli. Nah, apakah bulan 9 saya akan beli lagi? Jawabannya saya belum tahu ya. Minimal kalau saya mau beli, saya nggak akan beli di harga 500-an. Saya akan menunggu di daerah supportnya di daerah 440 atau minimal dia sudah di atas MA20 weekly. Jadi ya itu adalah story saya di mana saya sedang floating loss di dua saham yang sebenarnya menurut saya under value ya, perusahaannya bagus, profitnya lumayan ya, cashnya banyak, tidak ada hutang, tapi belum tentu bisa langsung naik. Oleh karena itu menurut saya butuh proses ya, butuh waktu. Jadi kita sama-sama lihat ya, nanti saya nggak tahu mungkin setengah tahun kembali, mungkin 1 tahun kembali ya, setelah itu kita akan review
Dimas dan Wim seperti apa? Apakah saya masih sabar untuk profit ya? Ataukah saya masih ternyata udah nggak sabar, saya udah cut loss? Mungkin saat itu saya sudah minus 30%, saya sudah minus 40%, dan saya akan cerita kalau saya sudah floating loss dan saya akhirnya cut loss. Saya akan share ke kalian bagaimana up to date story saya. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, saya mau disclaimer kepada kalian. Kalian lihat ya, saham yang saya tabung ini sekarang sedang minus ya. Bisa jadi analisa saya salah. Bisa jadi mungkin minggu depan harga sahamnya naik atau ternyata makin turun. Jadi silakan kalian analisa kembali ya. Saya mau share kalau ini bukan ya ajakan beli untuk saham Dimas maupun ajakan beli untuk saham Wim ya. Jadi silakan kalian analisa kembali sebelum make decision. Karena uang kalian adalah tanggung jawab daripada kalian sendiri. Contohnya ya, sedang minus tetapi saya tetap bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena saya tahu Dimas ini sangat undervalue dan akan naik suatu saatnya nanti. Sama seperti Wim. Mungkin time frame-nya berbeda aja. Mungkin setengah tahun lagi, mungkin 1 tahun lagi. Tapi bagi saya bisa tidur dengan nyenyak. Dan saya tahu kenapa saya beli saham ini. Bukan karena ikut-ikutan orang. Tapi saya percaya dengan analisa saya sendiri. Dan sekian video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang mungkin portfolio-nya juga lagi minus. Yang penting kalian tahu kenapa kalian harus hold dan kapan kalian harus cut loss, atau kalian kapan harus mulai beli lagi. Dan apabila kalian suka video ini, silahkan support gua dengan tekan tombol subscribe dan lonceng yang tekan agar apabila gua keluar video baru langsung yang pertama ternotifikasi. BTW silahkan main juga ke Instagram gua sering share beberapa konten di sana, itu cius.saham. Sampai ketemu di video berikutnya, salam cuan dan bye bye.